Saudara, waktu saya mempersiapkan firman, kata-kata compassion ini terus mengiang-ngiang di telinga saya. Compassion, 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 compassion. Compassion, iba, belas kasihan, keharuan, perasaan terharu, perasaan sayang, perasaan belas kasihan, iba kasihan. Sympathetic pity and concern for the suffering or misfortune of others. Saya merasakan the compassion heart of Jesus Christ saat ini kepada saudara semua. Saudara, ada healing, restoration, breakthrough. Healing, restoration, breakthrough. The compassion of God is in this place. Saudara yang sakit, siapa di sini yang pagi bangun mual-mual, Tuhan akan sembuhkan. Siapa yang punya sakit di dalam tenggorokan, Tuhan akan sembuhkan. Siapa yang sedang mendoakan sesuatu yang belum dijawab, Tuhan akan jawab. And I want to pray for Marcel. I feel like that compassion yang Tuhan berikan, it's released through me for you too, Marcel. Coba gandengan sama istri. Kira patah sakara lana sikira lana sikira lana sikira lana kura lana sikira lana sakara lana sikira. For the Lord said, Tuhan berkata, aku tahu apa yang menjerit jeritan hati kamu. Aku tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kamu. Mark today, catat hari ini, breakthrough is on the way. Terobosan akan datang. You will experience apa yang dicuri iblis, dia harus kembalikan 7 kali lipat. Percaya, God is working in you. Bapak, terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan menjadi hari yang mengena, yang menjadi satu turning point, titik tolak buat Marcel dan istrinya. Mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan menjadi living testimony, kesaksian di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan hamba berdoa bagi mereka yang sakit, apa yang saya sudah sebutkan, atau penyakit-penyakit lain. Karena Tuhan bergerak di dalam compassion, belas kasihan, atau yang mengharapkan terobosan dalam hidupnya, secara spiritual, secara financial, secara status, anything, breakthrough dalam nama Yesus Kristus. Atau yang sedang mengalami tantangan, perlu restorasi, God is doing something. Father, we pray, Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini kami deklarasikan terobosan, restorasi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup karena Tuhan mengasihi setiap daripada kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, tidak akan bisa dipisahkan. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua.
Terima kasih Bapa. Terima kasih pada hari ini. Kami percaya Engkau sedang mau berbicara kepada umat-Mu. Hari ini kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus melunakkan hati kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah sumber kehidupan dari kami. Firman-Mu lah yang memberikan kehidupan, firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang memberikan kami supaya kami terus maju terus di dalam Engkau. Kami percaya hari ini firman-Mu tidak lagi menjadi kata-kata indah. Firman-Mu akan menjadi roh yang memberikan kehidupan. Karena Engkau sendiri berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan yang kukatakan adalah roh dan kehidupan. Hari ini hamba berdoa setiap firman yang dibagikan adalah roh dan memberikan kehidupan. Dan setiap yang menerima akan mengalami kehidupan di dalam firman Tuhan. Roh Kudus, we need you. Kami perlu Engkau. Kami perlu pewahyuan daripada Engkau. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap daripada umat-Mu akan menerima firman ini dan mengalami transformasi, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Saudara, hari ini hari Minggu terakhir di bulan Juni. Tapi saya masih mendapat kesempatan untuk membicarakan mengenai Months of Evangelism. Haleluya, Months of Evangelism, penginjilan. Saudara, banyak sekali di antara kita ini bertanya kepada saya, Pastor Tom, bagaimana sih menginjil atau bagaimana caranya supaya masuk? Saya sendiri nggak tahu caranya gimana. Saya pikir, gimana ya? Dengar Bishop bilang, kalau penginjilan itu nggak bisa dipakai metode, nggak bisa. Itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi waktu saya merenungkan, melihat apa yang saya mau berikan judul ya saudara. Tapi saya ingin mau saudara supaya saudara menyimak kembali apa yang sudah dikhotbahkan ya. Dari Bishop Bart, dari Pastor Paul, dari Pastor Dion. Selama sebulan ini saudara simak kembali, renungkan kembali supaya mengena di hati kita. Karena penginjilan ini bukan hal yang menjadi tugas saudara. Penginjilan ini harus menjadi natural dalam hidup kita, secara natural gitu. Makanya Tuhan Yesus secara natural kalau ketemu orang selalu membagikan firman, membagikan kabar baik. Nah, waktu saya sedang merenungkan ini, saya memberi judulnya simple saudara, katakan simple. Saya berikan judul Why Me? Kenapa saya? Bukan saya aja loh, kamu juga. Om juga om. Saya belakangan terakhir ini baca buku yang aneh saudara. Saya baca buku ini mengenai buku devotional selama 1 tahun 365 hari punya devotional. Karena saya mulai senang baca ini gara-gara Bishop Bart saudara. Ingat nggak saya pernah share nggak? Bishop Bart bilang begini, kamu ya jangan jadi pemimpin kalau kamu nggak mau baca. Saya bilang, wow, saya mau dengar apa dari kamu kalau kamu nggak pernah baca buku, baca Alkitab. Saya bilang, saya baca Alkitab. Baca Alkitab bagus. Saya baca buku, tapi selesainya satu buku bisa 2-3 bulan, saudara. Saya bilang, Bishop, karena kata-kata kamu saya akan baca. Jadi saya suka baca, saudara. Saya baca, setiap pagi saya baca 1 chapter, 2 chapter, siang saya baca buku. Nah saudara, baca buku itu penting saudara, supaya saudara itu bisa punya wawasan yang lebih luas lagi. Amin saudara. Saya rasa Pastor John juga setuju nih ya. Baca buku wawasan yang luar biasa. Jadi nggak hanya seperti satu fokus ini. Firman Tuhan nggak boleh di compare ya saudara. Firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita. Dan firman Tuhan itu akan menjadi yang mimpin kita karena adalah sumber.
Nah, kalau baca buku itu menambah pengetahuan kita supaya kita bisa memberikan analog, bisa memberikan contoh-contoh seperti apa yang kita dapati di dalam buku. Oke. Nah, saudara, saya akan mulai dengan firman ini, saudara. Firman ini simple, tapi mungkin saudara seringkali baca ya. Di ayat Kejadian 1, 26 sampai 27. Ini saya dapat input karena waktu dulu saya selalu kasih firman Tuhannya kecil, saudara. Kejadian 1 ayat 26, 27. Ada yang memberi input saya, siapa ya? Firmannya jangan kecil, gedein gitu. Kejadian 1, 26, 27, jadi saya gedein sekarang. Ayat 26 mengatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia adalah kita semua ya, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Lucu ya, dan atas ternak, kemudian dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah saudara, kalau kita baca, di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, beda ya. Kita lihat bahasa Inggris ya saudara. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creep on earth. So God created man is in his own image, in the image of God created them. Allah ya, sebentar ya saudara. Kok saya punya catatannya nggak keluar? Alright. Nah saudara, waktu penciptaan itu, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 itu, waktu dia menciptakan manusia ini ada hal yang berbeda saudara. Kenapa hal yang berbeda? Waktu dia ciptakan semuanya bagus, semuanya bagus, it's good. Waktu dia ciptakan manusia, it's very good. And then waktu dia ciptakan, dia bilang begini, according to our likeness, our image, man in our image, according to our likeness. Nah, saudara, waktu saya merenungkan ini saudara, ternyata saudara itu bukan ciptaan yang main-main. Saudara itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saudara itu sepertinya apa yang ada pada Tuhan ada pada saudara. Saudara tahu, saya ini ngebayangkan aja nih saudara. Sepertinya begini saudara. Tuhan itu di surga. Oke? Saudara itu Tuhan yang di bumi. Kenapa? Semua karakter Tuhan, likeness-nya Tuhan, atributnya Tuhan, semua itu ada pada kita. He created us like His own image and likeness. Saudara, jadi saudara, kita ini powerful. Kita ini luar biasa. Kita ini bisa sanggup melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkan kita. Makanya Paulus bisa mengatakan demikian karena dia find out, dia tahu apa yang menjadi tujuan daripada hidupnya di dalam Kristus. Saudara, jadi Kristen itu bukan hanya sekedar Kristen minggu ke gereja. God
chose you. Tuhan memilih saudara. Kenapa Tuhan memilih saudara? Tuhan percaya kepada saudara bahwa apa segala yang Tuhan sudah ada pada saudara, saudara akan lakukan dan menjadi berkat. Saya sejak dapat firman ini, saya mulai merenungkan dan melihat. Dan saya melihat di video di YouTube saudara. Mulai melihat. Salah satu yang saya lihat ini, saya sampai terpesona. Anak umur 3 tahun. Saya pertama lihat, saya lihat, ini anak ngapain 3 tahun ya? Pengen tahu aja anak umur 3 tahun. Saya papanya bawa dia, jalannya masih kayak gini-gini. Terus anak ini didudukin di depan drum. Terus masih kayak anak kecil saudara. Waktu diintroduce, pemain orkestranya mulai musiknya dimainkan, anak ini main drum. Aku kasih lihat Brando kan profesional ya. Aku lihat Brando, bagaimana anak umur 3 tahun ini bisa baca not balok, bisa ketukannya tepat. Apa yang dimainkan di orkestra itu ketukannya tepat. Bisa mainnya seperti orang lagu. 3 tahun. Anak umur 3 tahun. Saya, wow. His likeness and his image. Ada lagi orang dari Ukraine. Dia datang ke Amerika, nggak punya apa-apa saudara. Umur 5 tahun dia datang. Belajar biola 2 tahun. Tahun pertama, buku pertama dia pelajari selama 1 tahun. Buku kedua 1,5 tahun. Buku ketiga, keempat 2 minggu. Dan dia menjadi prodigy. Anak yang mengetahui talentanya early age. Sehingga menjadi berkat bagi dia, berkat bagi keluarganya, berkat bagi banyak orang. Dan dia orang Kristen. Saya melihat, wow, ternyata potensi yang ada pada saudara itu limitless. Nggak terbatas. Tuhan nggak main-main menciptakan kita, saudara. Dia ciptakan kita itu luar biasa sekali. Saya kasih firman ini nih. Ini I think firman kesenangan Pastor John nih. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman. Siapa ia? Tuhan. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Coba saudara bayangkan, pikirkan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi saudara, kalau kita melihat, pakai bahasa Inggrisnya, jalan. Saya ambil dari NSB 2020. And the Lord said, behold, perhatiin katanya, behold, they are one people and they all have the same language, and this is what they have started to do. And no, nothing which they plan to do will be impossible for them. My goodness. Nothing is impossible for them. Like his own image and likeness. Gambar dan rupanya. Gambar dan rupanya. Nah saudara, saya melihat
Ini kan mengenai one people. Kita ini one people, one body. The body of Christ. Kita itu satu tubuh. Kalau kita sebagai satu tubuh Kristus, gak ada yang bisa stopin kita, saudara. There is nothing can stop us. Apapun yang terjadi di dunia ini gak bakal bisa stop kita. Karena kita adalah gambar dan rupanya Tuhan. Jadi saudara, di setiap saudara semua ada harta yang terpendam yang saudara mesti find out, temukan, discover. Saya percaya anak yang 3 tahun itu sudah discover dia punya talenta. Jalannya pasti udah. Waktu saya sampai nggak habis mikir tuh umur 3 tahun main drumnya itu bisa bagus. Lihat di YouTube, ada di YouTube. Yang umur main biola, itu tukang ngamen dia di Santa Monica. Mulainya dari tukang ngamen, sekarang YouTuber subscribernya 5.6 million. Apa yang dipegang itu jadi duit sama dia. Datang ke sini nggak punya apa-apa, saudara. Kalau di rumah apa? Dia ada video di rumah nyembah Tuhan, lagu Ocean, dia sembah Tuhan. Nah saudara, Tuhan mau bicara ini saudara kepada kita semua. Sebelum penginjilan, Tuhan mau tahu kalau saudara itu bukan sekedar hanya untuk ngelepasin hidup. Bukan hanya sekedar datang ke gereja saudara. Bukan hanya sekedar mau pergi ke surga saja saudara. Tetapi Tuhan mau saudara menjadi wakilnya Tuhan di bumi. Tuhan mau saudara menjadi ambasador, dutanya Tuhan di bumi. Dan Tuhan tidak memberikan memberikan misi kepada saudara, mengkomisi saudara dengan kekurangan saudara. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, saya suka istilahnya begini. Pengikut Kristus itu ada 2 hal. Yang pertama pengikut Kristus di zaman Kisah Para Rasul. Yang kedua pengikut Kristus di zaman para Roma, bangsa Roma yang ilegal. Kalau kita cuma melihatnya supaya kita diberkati, berarti saudara pengikut Kristus di dalam zaman Roma. Nggak tahu lagi apa tujuan daripada hidup saudara, apalagi yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Padahal saudara ini adalah warisan, harta warisan ahli warisnya Tuhan. Firman Tuhan di sini dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Apa sih ahli-ahli waris? Bahasa Indonesianya Bayu. Ahli-ahli waris. Therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Wow. Kita ini penerima warisan surga. Masa kita kalah sama orang dunia? Kita masih belajar ya saudara ya. Tapi waktu kita mengetahui kalau firman itu luar biasa, saudara itu sebenarnya punya potensi yang tidak terbatas. Buku yang saya baca itu mengatakan demikian.
Where is the wealthiest spot in the world? Di mana spot tempat yang terkaya di dunia ini? Di Irak, di Iran, di Afrika, di Amerika. Waktu saya lihat pertanyaan itu, wow, di mana saudara? Ternyata jawabannya apa? In your local cemetery. Di tempat kuburan. Why? Karena di situ banyak lagu-lagu yang akan menjadi berkat bagi bangsa dunia terkubur. Penemuan-penemuan yang akan ditemukan terkubur. Mereka meninggal tidak pernah menemukan potensi mereka selama mereka di bumi. That's the wealthiest place. So, Tuhan menyimpan rahasia untuk saudara. Rahasia surga nih. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, segala hal yang dirahasiakan Tuhan akan dinyatakan kepada saudara. Dan saudara, apa yang dinyatakan akan menjadi milik saudara dan menjadi milik keturunan saudara. Waktu Revelation, satu rahasia dinyatakan Tuhan, itu jadi milik saudara dan keturunan saudara. Itu semua disediakan bagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. My goodness, dia berikan rohnya nih. Istilahnya, kalau kamu gak percaya lagi, kalau kamu punya potensi yang besar, kamu adalah gambar dan rupanya Allah sampai kamu masih belum percaya, ini rohku kuberikan kepada kamu. Roh yang membangkitkan Lazarus, roh yang menyembuhkan penyakit, orang yang 12 tahun pendarahan, roh yang sama yang ada di dalam Kristus sekarang diberikan kepada kita sebagai jaminan supaya kita dapat melakukan segala perkara. Roh itu diam bersama-sama dengan kita. Pindah rumah baru, aduh takut, minta pastornya doain. Nggak salah. Tetapi Tuhan bilang, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Di buku Yosua mengatakan setiap tempat kamu meletakkan langkah kakimu menjadi milik kita. Kenapa takut? Kalau kita belum menemukan siapa kita dalam Kristus, makanya hidup kita struggle, worry, takut, stres. Saudara, trust Him, believe in Him. Everything in life has the potential to fulfill its purpose. Segala hal dalam kehidupan ini mempunyai potensi untuk memenuhi tujuannya. So every one of us, setiap daripada kita ini, semua ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. The destiny yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kita ini seringkali
terdiam di dalam masalah, di dalam emosi, di dalam segala hal yang kita hadapi, sehingga kita tertutup apa yang menjadi potensi dalam hidup saudara. Tuhan mengatakan demikian. Tetapi 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Berarti ini tertulis ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan untuk siapa? But just as it is written, things which eye has not seen, and ear has not heard, and which have not entered the human heart, not even in our human, all that God has prepared for those who love Him. That's already prepared. Dalam terjemahan yang lain, in store, sudah disiapkan untuk kita. Where is our focus? Saudara, semuanya itu sudah tersedia, saudara. Dan saya melihat, jadi saya mulai mengenai, oh ternyata secretnya cuma satu, saudara. Mau nggak kita melakukan? Mana Karisa? Tadi saya ngomong sama Karin. If you don't like to do it, you don't want to do it. If you like to do it, you do it. Saudara, the secret is, do you want to do it? Tuhan gak maksa. Will you do it? That's why me, Lord? Because He has trusted you. Dia percaya kepada saudara. Dia tahu bahwa saudara bisa lakukan. Dia tahu bahwa nothing can stop you. Nggak ada hal yang bisa memberhentikan saudara jika saudara mau. Saya lihat di China ada YouTube juga, ada anak karena eksiden apa tangannya diamputasi dulu. Tiap hari mamanya bilang begini, kalau gua mati lu gimana hidup lu, gua mati. Dia bilang, gua stres dengernya. Gua tinggalin aja, dia tinggalin mamanya. Dia pergi ke kota. Dia belajar. Dia belajar lukis pakai kakinya. Loh, kakinya bisa ngelukis loh. Bisa ngelukis, bisa ngerajut, masukin jarum. Masukin jarum pakai kaki. Kita pakai tangan aja masih salah-salah masukin. Masukin jarum pakai kaki. Cert. And then ngerajut. Wow, di China itu ada satu program yang perusahaan-perusahaan besar panggil representatifnya untuk membantu orang-orang kayak gini. Dia punya dream apa, mau punya store untuk jual, dia punya lukisan-lukisannya. Dia dipenuhin, dia sekarang terkenal di YouTube. Hei, nggak ada tangan, pakai kaki bisa. Siapa di sini kenal yang Nick yang dari Australia? Itu nggak ada tangan, nggak ada kaki itu. Punya istri, anaknya nggak cakep-cakep lagi anaknya. Kenapa dia bisa?
Kita yang ada tangan, yang ada kaki komplain sama Tuhan. Ngedumul sama Tuhan. Kenapa? God trust you. Anda ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Sebenarnya nggak ada yang bisa menyetopkan saudara as long as you want to do it. Coba kalau Thomas Alva Edison stop waktu dia gagal dalam menciptakan listrik itu, dia gagal berapa 1000 kali ya Pastor John ya? 1000 kali dicoba, tetap dicoba persisten. Akhirnya ditemukan. Kalau dia gagal, dia mati, menguburkan potensinya dia. Kita yang menjadi berkat, saya bilang, waktu Anda menemukan potensi yang Tuhan berikan kepada saudara, itu akan menjadi berkat bagi saudara, berkat bagi family saudara, berkat bagi banyak orang. That's what God in store for you. Itu yang Tuhan taruh di dalam kita ini. Now, berdoa kepada Tuhan supaya kita itu tahu apa yang ada di dalam kita. Do you know that sukses kadang-kadang bisa menjadi musuh saudara di dalam finding your potential. Karena orang merasa sudah sukses, stop. Padahal ada lagi masih banyak yang menanti saudara. Di buku yang saya baca, do not satisfy with your last accomplishment. Jangan mudah puas dengan keberhasilan saudara yang terakhir, karena there will be more menanti saudara. Melangkah satu, 2 langkah, dan Tuhan bahkan reveal. Dan saudara ini nggak hanya sekedar potensi. Di buku Yesaya 60 ayat 1, 60 ayat 1 ya, ini kok kacau ya. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Ini benar saudara, karena saudara diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Jadi whatever, apapun yang terangnya Tuhan itu sebenarnya ada pada kita semua. Kita itu yang membawa kemuliaan Tuhan. Saudara, kemana kita berada, sebenarnya kita membawa hadirat Tuhan. Kemana kita pergi, kita itu membawa hadirat Tuhan. Terangnya itu menerangi kegelapan. Nah saudara, terang menerangi kegelapan itu, orang-orang yang di dalam kegelapan melihat saudara aja sudah merasa damai. Sudah merasa senang cukup bertemu dengan saudara. Apalagi kalau saudara perkenalkan Kristus kepada mereka. Mereka itu bisa melihat kasih Tuhan. Ya saudara, Tuhan punya misi kepada kita semua. Pekerjaan kita ini belum selesai. Kita melihat bagaimana kejahatan dan ini segala macam saudara, kita ini yang akan dipakai untuk mendamaikan mereka.
2 Korintus 5 ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada Pastor Tom aja. Kepada siapa? Kita semua. Jadi harta itu yang sudah ada pada saudara itu sebenarnya nggak perlu dicari-cari lagi, saudara. Tinggal nunggu minta pewahyuan, Tuhan akan berikan. Tapi ingat saudara, waktu Tuhan berikan, ingat sumbernya siapa. Sumbernya itu siapa? Jangan sampai lupa sama sumbernya. Waktu kita connect sama sumbernya, kita mendapat pewahyuan dan kita melangkah, kita diberkati dan kita menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak orang, tetapi kita harus tidak pernah lupa sama sumbernya. Karena dialah yang menjadi pencipta kita. Dalam bahasa Inggrisnya, now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Jadi semua pegang sama. Kalian ini semua pendamai yang mendamaikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan Tuhan. That's why Tuhan pilih kita semua, karena dia percaya kepada kita dan dia tahu dah kalau kita bisa lakukan karena roh Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, dan dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan potensi kepada setiap daripada kita, sehingga waktu kita menemukan potensi kita itu, kita menerima berkat dan keluarga kita mendapat berkat dan semua orang di sekitar kita mendapat berkat karena Tuhan pakai potensi saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baik. Kita sering dengar Tuhan itu omniscient, omnipresent, omnipotent. Benar kan? Tuhan selalu ada di mana-mana, Tuhan selalu berkuasa besar, dan Tuhan selalu awareness. Tahu kata potent? Potent itu asal katanya potensial. Tuhan itu penuh dengan potensi dalam dirinya. Dia berikan kepada kita karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, waktu di bumi Tuhan mau kita find or discover the potensi yang ada pada kita. Dan waktu kita temukan, kita ini akan menjadi berkat. You will become a blessing. Kita bukan anak Tuhan yang punya mentality entitlement. Karena nggak ada kamusnya, dictionary-nya di surga entitlement. Kemarin saya ketemu keponakan saya, dia mimpi manusia, dia panggil saya uncle. Saya mimpi orang-orang kok jadi pasir. Saya bilang, that's a good mimpi, karena kita dari debu, kita akan jadi seperti debu. Ya, tapi kan kenapa? And I felt, dia bilang, I felt Jesus will come back for the second time. Anak ini papanya aja kagak ke gereja, anak ini tahu ngomong for the second time. Jadi aku bilang, kamu tahu, only Jesus can give you peace. Dia bilang, you are right, benar. So saya berdoa sama dia terima peace of Jesus Christ. Oh my goodness,
bagaimana banyak orang di luar nunggu kamu. Saya takut. Teman kita, temannya Rosa, takut. Kalau ketemu kita senang banget dia. Saya belum mengabarkan Injil, saya cuma kasih firman Tuhan. Karena orang ini pernah kecewa sama orang Kristen. Saya kasih firmannya begini, firmannya gini. Saya mau supaya Tuhan jamah sampai dia merengek-rengek untuk terima Tuhan. Bukan orang-orang yang mengabarkan Injil yang main paksa, tetapi Tuhan yang akan membawa dia untuk terima Tuhan. Saudara, they are waiting for you. Mereka nunggu. Tuhan Yesus mengatakan di buku Yohanes 17 ayat 20 mengatakan demikian. Aku bukan hanya berdoa kepada mereka, murid-muridnya, tetapi aku juga berdoa kepada mereka yang akan percaya kepada aku melalui kesaksian mereka. Mereka itu siapa sih? Zaman dulu disciple, zaman sekarang siapa? Kita semua. Dan orang-orang itu sudah didoakan Tuhan Yesus. Sebenarnya pekerjaan kita lebih mudah. Pertanyaannya, mau enggak? Or why me, God? Because you are precious. You are created like His image and likeness. Masa Tuhan mau pakai gorila? Masa Tuhan mau pakai anjing? Enggak kan? Tuhan mau pakai kita semua. Amplified. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses to tell people about me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth. Music team bisa maju. Power and ability. Kuasa dan kemampuan. Bisa excuse nggak tuh? Tuhan, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Ada ability. Tuhan, saya nggak tahu caranya gimana. Hey, you have ability. Tuhan, gimana caranya? Power and ability. Kuasa dan kemampuan. Kuasa dan kemampuan. Kuasa dan kemampuan. That's in you. Makanya hari ini Tuhan akan curahkan His compassion, belas kasihan kepada saudara. Supaya orang-orang itu bisa mengenal sinar yang ada pada saudara, yaitu sinar Kristus. Will you do it? Mau nggak saudara lakukan? Will you do it? Ini penginjilan bukan paksaan, tetapi secara natural dalam hidup kita. Menginjil secara natural. Saya pernah ditanya satu orang, saya suka doain orang. Saya bilang, doain orang bagus, tapi yang paling penting introduce Jesus kepada orang itu. Jangan nanti orang itu setiap ketemu kamu minta didoain terus. Jadi yang dilihat orang itu adalah engkau, bukan Kristusnya. Francis Chan, pastor di Simi Valley, resign dari pastor. Waktu ditanya, kenapa kamu resign dari pastor? Karena jemaat sudah melihat saya, bukan lagi melihat Kristus. Saya nggak ada apa-apanya, tapi Kristus yang perlu dilihat, yang perlu disandar, yang perlu kita pegang. Kristus yang ada pada saudara. Saya cuma menyampaikan firman-Nya, nggak ada apa-apanya. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Fokus,
introduce Jesus. Kata Jesus ada kuasa. Mari kita berdiri. Tuhan, terima kasih kalau Kau berikan Roh-Mu, Roh Kudus, diam bersama-sama dengan kami sebagai jaminan bahwa Engkau akan melakukan satu perkara yang besar, karena Engkau sudah berikan potensi-potensi yang besar dalam hidup kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan dengan bantuan Roh Kudus supaya Kau berikan pewahyuan, supaya setiap daripada jemaat-Mu di tempat ini menemukan, discover their potential for the kingdom of God, untuk kerajaan Tuhan. Biar hari ini Tuhan ada pembaharuan, biar hari ini ada pewahyuan, biar hari ini ada terobosan, ada restorasi dalam jemaat-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Hari ini hamba berdoa setiap umat-Mu pulang tidak lagi menjadi biasa-biasa, tetapi menjadi luar biasa, penuh dengan urapan Tuhan. Dan pada saat mereka melihat, menemukan orang-orang di sekitar mereka yang belum mengenal Kristus, akan ada compassion, belas kasihan, iba, terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap daripada umat-Mu, biar umat-Mu pulang membawa hadirat Tuhan ini, dan yakin kalau Roh Kudus yang bersama-sama dengan dia, dengan anak-anak-Mu, telah memberikan mereka kuasa dan kemampuan, power and ability to tell people about Jesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan